Senin 13 Februari 2023, Indonesia kembali berduka. Banjir rob yang melanda pesisir dan Maros Makassar yang diakibatkan hujan deras dan meluapnya air laut ke daratan telah memicu sebagian pesisir Kabupaten Maros dan Kota Makassar mengalami banjir. Pemicu banjir pesisir diperkirakan adanya aktivitas pasang air laut maksimum disertai gelombang tinggi yang dipicu oleh adanya pusat tekanan rendah di utara Australia 1000 HPA. Sejumlah ruas jalan, tol, perumahan hingga hotel pun banjir imbas dari cuaca ekstrim yang terjadi di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Dan banjir ini pun menjadi banjir terparah selama lebih dari 20 tahun terakhir, menjadikan banjir kali ini yang terparah terjadi di Makassar. Selain faktor hujan deras dan terjadinya aktivitas pasang di laut, banyak pemukiman di sepadan sungai ataupun jalur air membuat aliran sungai makin mengecil di muara. Beberapa kawasan yang dulu berfungsi sebagai resapan air kini berganti pemukiman. Banyaknya jalur air yang dialihfungsikan sebagai lahan. Banjir merupakan peristiwa yang setiap tahun menjadi topik pemberitaan. Pada musim hujan, banyak kota di Indonesia mengalami bencana banjir. Telah banyak usaha dilakukan pemerintah, antara lain membuat bendungan dan pembuatan kanal dan reboisasi hutan. Namun belum ada yang menyelesaikan masalah, bahkan kelihatannya makin lama semakin luas cakupannya, baik frekuensinya, luasannya, kedalamannya, maupun durasinya. Banjir disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alamiah dan faktor yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Faktor alamiah pada umumnya meliputi topografi, jenis tanah, pengangguran lahan, dan curah hujan. Tata kota dapat mengurangi banjir sejauh penataan tersebut memberikan ruang untuk sistem penyerap dan mengalirkan air sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi aliran permukaan yang liar yang menyebabkan banjir. Adalah faktor lingkungan, curah hujan, aktivitas manusia. Banjir yang melanda merupakan sebuah hal logis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, karena negara ini berada di daerah tropis dengan curah hujan yang sangat besar, sehingga banjir merupakan bencana terbesar yang menempati urutan pertama. Perlu dibuatnya sebuah sistem penunjang keputusan SPK dalam penanganan banjir, sehingga penanganan yang tepat akan menghasilkan hasil yang efisien dan optimal untuk menekan kerugian harta benda dan juga nyawa manusia, baik itu wilayah yang sering terdampak banjir ataupun yang tidak memiliki resiko banjir. Perlu dipantau secara seksama. Dapat disimpulkan bahwa banjir tidak semata-mata hanya terjadi karena faktor alam saja. Harus diakui bahwa kearifan manusia berperan penting dalam menjaga kelestarian alam agar alam tidak membalasnya dengan hal yang buruk seperti bencana banjir. Dua faktor penyebab banjir, yaitu faktor alam dan faktor manusia, ini harus ditangani serius oleh pemerintah agar bencana banjir dapat terrealisasikan segera mungkin, karena hal ini sangat mengganggu pada aktivitas masyarakat yang terkena dampak dari bencana banjir. Di sisi lain, kita sebagai masyarakat juga harus sadar bahwa pemerintah tidak bisa bergerak sendiri untuk menangani bencana ini. Masyarakat perlu sadar akan pelestarian alam itu sangat penting untuk menjaga keharmonisan kehidupan manusia dengan alam.